Akhirnya Indonesia mendapatkan kabar gembira, yaitu Kevin Dix bakar besi resmi proses untuk gabung timnas Indonesia. Media Thailand dan Malaysia turut menyoroti hal tersebut, terutama media Malaysia yang bandingkan dengan Dion Kuls. Dari segi nilai pasar sekarang saja sangat jauh. Jadi rasanya tangannya baru salaman sama orang nih, Pak. Tadi saya ketemu Kevin Dix. Tentu kita ingin pastikan ini semua benar-benar baik, artinya prosesnya berjalan. Kan perlu ada tes kesehatan dan tentu bagaimana nanti proses kedepannya juga harus benar-benar sesuai dengan aturan. Jadi ya alhamdulillah tadi sudah punya komitmen yang sama dan saya melihat ya dia ketika itu cukup terpukul juga. Saya nonton, saya nggak bisa tidur. Padahal besok saya ada tes kesehatan dan saya bete kata dia. Jadi artinya kan dia sudah menaruh hatinya bukan karena apa-apa gitu. Ialah timnas Indonesia dapat satu lagi pemain antarabangsa. 2 hari lalu media sosial meletup apabila Kevin Dix dilihat tiba di Jakarta. Dan baru beberapa jam yang lalu dia bersalaman dengan Erick Thohir. Jadi Shin Taeyong akhirnya mendapat 4 pemain yang dia idamkan sejak sekian lama, iaitu Miss Hilgers, Sandy Walsh, Jordi Amat dan kini Kevin Dix. Ini semua adalah jasa Erick Thohir. Memang cepat dan cekap buat kerja. Respect. Sangat suka bagi negara jiran untuk mengejar Garuda sekarang. Apa benda ni weh? Bagi rakan-rakan yang tidak mengenali Kevin Dix, dia mempunyai banyak pengalaman bermain di Eropah untuk FC Copenhagen. Dia menentang banyak pasukan yang kuat termasuk perlawanan Champions League musim lalu di mana Copenhagen menewaskan Manchester United. Pemain berusia 28 tahun ini mempunyai darah Indonesia daripada ibunya yang berasal dari Maluku. Kevin Dix boleh bermain di posisi back tengah dan back kanan. Pengalaman dia akan menambahkan lagi kekuatan skuad Garuda. Tetapi persoalannya, adakah timnas Indonesia benar-benar memerlukan seorang lagi pemain pertahanan? Pendapat abang, Garuda lebih memerlukan playmaker di bahagian tengah seperti Tom Hay untuk membantu serangan. Apakah kalian setuju dengan abang? Komen kat sini. Guys, official the next player of timnas Indonesia dah salaman dengan Pak Erick Thohir, Kevin Dix. Lama tak kebarisi deh, we're Garuda. Semalam saya sudah dapat gambar beliau sudah tiba di Jakarta. Hari ini sudah salaman dengan Pak Erick Thohir. Official Kevin menjadi pemain seterusnya untuk timnas Indonesia selepas Miss dan Eliano and Martin Pais. Jadi guys, Kevin, kalau siapa yang tidak tahu, beliau adalah pemain klub Denmark, yaitu FC Copenhagen. Dan sekarang nih FC Copenhagen bermain di Conference League, dan sebelum itu mereka pernah main di UEFA Champions League. Dan inilah prospek utama guys untuk timnas Indonesia. Dan beliau baru berusia 27 tahun. Yes, still young and still long journey. Dan teruskan. Rasanya guys, lagi seorang kesampai. We don't know guys. Komen seterusnya pemain siapa guys yang kalian mau. Assalamualaikum. Oke guys, jadi kita tahu ya kemarin Bapak Erick Thohir udah salaman sama Kevin Dix, yang tandanya Kevin Dix akan segera diproses menjadi WNI ya guys. Kemarin di podcast Liputan 6 Sport, Bapak Erick Thohir ceritalah soal perbincangannya dengan Kevin Dix setelah laga Indonesia Bahrain kemarin. Di pembicaraannya bersama Bapak Erick Thohir, Kevin Dix bilang kalau dia ingin melihat Rizky Ridho main di luar negeri guys. Oke guys, sebenarnya ini bukan hal baru ya guys. Kita semua udah berkali-kali pengen banget lihat Rizky Ridho main di luar negeri, abroad ya guys ya. Karena Rizky Ridho ini bisa dibilang pemain Ligue 1 yang paling berkualitas dan konsisten sampai saat ini. Umur juga masih muda. Kualitas dari Rizky Ridho ini udah diakui oleh berbagai media ya, baik dalam negeri, luar negeri, pandit-pandit macam-macam lah, semuanya udah mengakui kualitas seorang Rizky Ridho. Intinya sekelas Kevin Dix aja, pemain Liga Champions UCL nih guys ya, dia mengakui, memuji kualitas seorang Rizky Ridho, dan dia bilang pokoknya dia akan mengajak Rizky Ridho bermain di luar negeri. Dia bakal bilang sama Rizky Ridho. Cuman sekarang guys ya, tinggal Rizky Ridhonya aja mau apa kagak main abroad, itu doang. Ayolah do. Nih,
kurang enak apa lagi, Rizky Ridho mentornya udah banyak banget di timnas Indonesia ya. Pemain kualitas semua, ada Mace Hilgers, ada Jay Itzes ya kan, ada sekarang Kevin Dix, macam-macam, semuanya tuh pemain berkelas loh, Dok. Sekarang pilihan ada di elu, Dok. Oke, gimana menurut kalian? Yuk kita komen, let's go. Breaking news. Wah, kalau Pak Erik udah salaman itu tandanya semua masyarakat Indonesia pecinta bola itu udah seneng banget nih ngeliat ini. Ini salah satu back yang cukup bagus ya. Ini dia main di Copenhagen, namanya Kevin Dix. Sudah resmi guys, bisa masuk dan memperkuat tim nasional kita Indonesia. Terus Bahrain gimana? Buat Bahrain yang datang ke GPK, hati-hati aja, kita libas 3-0 lah. Nah, Kevin Dix ini main di Copenhagen kalau nggak salah. Dia posisinya center back dan wah, stok kita banyak deh yang center back. Dia ini langganan Champions League juga. Waktu itu sempat lawan MU, terus penampilannya oke loh. Di saat kita lagi kesel nih sama wasit dan lain-lain, tapi satset Pak Erik langsung salaman sama Kevin Dix. Keren. Tapi katanya ada rumor mau pertandingan ulang nih kalau bener-bener ada pengaturan skor. Kira-kira kalian mending dapat 1 poin aja atau beneran Setelah ulang? 3 game, Indonesia sekarang berada di tangga ke-5 selepas dirompak wasit semalam. Patutnya nombor 2 bai. Sekarang dekat nombor 5, jadi ada yang tanya saya, "Bang, boleh layak lagi ke Indonesia ni ke Piala Dunia? Masih ada harapan lagi ke?" Pun sekarang berada di tangga ke-5 tapi masih jauh lagi perjalanan. Masih banyak lagi game yang ada sebab diorang ni main home dan juga away. Korang boleh tengok dekat sini, lepas Indonesia lawan Bahrain tu, mereka akan bertemu dengan China bulan ni. Kemudian bulan hadapan mereka akan bertemu dengan Jepun dan juga Arab Saudi. Yang ni bulan November ni memang sesak lah. So, macam yang aku sembang sebelum ni, aku target Indonesia untuk berada di tempat ke-4. Ada yang tak setuju. Ada orang Indonesia yang marah kata, apa target nombor 4? Kita nombor 1. Kita king. 1-2. Sabar. Okay, sabar. Saya berpijak pada bumi yang nyata. Saya meludahkan fakta, inilah apa yang saya rasa dengan kekuatan Jepun sekarang. Lepas tu Arab Saudi pun memanglah hari tu seri, tapi diorang ni pun bukan biasa-biasa, dibantu pula dengan wasit-wasit Arab ni. Jadi cubalah target nombor 4. Kenapa target nombor 4? Sebab nombor 3 dan nombor 4 masih lagi ada peluang. Mereka akan pergi ke round yang ke-4. Okey, masih lagi ada peluang. Of course lah, nombor 1, nombor 2 terus main Piala Dunia. Kalau dapat nombor 2, nombor 1, rezekilah untuk Indonesia main Piala Dunia. Tapi kalau dapat nombor 5 dengan nombor 6, terus tersingkir. Bahayalah. Jadi bagi aku, macam mana nak naik ke tempat ke-4 ni? Yang pertama, paling penting, kena kalahkan China dekat home dan juga away. Wajib dapatkan 6 mata. Sebab China ni tim belasahan lah dalam grup C ni kan. Kalau hilang mata dengan China ni, bagi aku kira tipis lah harapan. Yang kedua, kena cuba untuk kalahkan Bahrain dekat rumah mereka, dekat Bung Karno. Kemudian mungkin ada boleh dapat result seri ke dengan Arab Saudi lagi ataupun dengan Australia kan. Untuk Jepun, serius aku cakap, aku rasa Jepun akan menang kedua-dua game lah. Ini apa yang aku rasa je lah. Okay, so orang-orang Indonesia setuju ke tidak boleh komen dekat bawah, ataupun korang rasa nanti Indonesia akan berakhir dekat tempat keberapa. Timnas Indonesia semakin berkembang pesat. Kedatangan Kevin Dix membuat Timnas Indonesia menjadi tim top Asia.